Tidak ada yang lebih melelahkan bagi Jihan selain bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang ia harap tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Dan hari itu, takdir seperti sengaja mengujinya. Di ruang meeting lantai 7 perusahaan Arta Cipta Studio, salah satu perusahaan arsitektur terbesar di Jakarta, nama yang ia benci itu kembali bergema. Selamat bergabung kepada arsitek baru kita, Fahri Alamsyah. Suara Pak Dimas, direktur desain, terdengar penuh semangat. Jihan membeku. Tangan yang memegang pena langsung berhenti. Ia mengangkat kepala perlahan, dan benar. Laki-laki itu berdiri dengan raut percaya diri khasnya. Rambut hitamnya tertata rapi, kemeja putihnya terlihat tegas, dan senyum tipis itu, senyum yang dulu pernah membuat darah Jihan mendidih, muncul lagi. "Assalamualaikum," ucap Fahri tenang. "Waalaikumsalam," jawab semua orang. Termasuk Jihan. Dengan suara yang, entah kenapa tercekat. Fahri duduk. Tepat di bangku seberangnya. Mata mereka bertemu sekilas. Hanya sepersekian detik, tapi Jihan tahu, laki-laki itu mengenalinya. Dan Jihan juga tahu, sisa-sisa ketegangan masa kuliah dulu sepertinya masih tersimpan di mata hitam tajam itu. Usai meeting, Jihan bergegas mengemasi barang-barangnya. Ia ingin kabur sebelum laki-laki itu sempat mendekat. Namun suara itu, suara yang sangat ia kenal, terdengar dari belakang. "Lama tidak bertemu, Jihan." Jihan memejamkan mata sejenak. Lalu berbalik. "Ya. Lama sekali." Fahri mengangguk kecil. "Kamu masih sama seperti dulu. Dan kamu masih suka membuat masalah," balas Jihan cepat. Fahri menaikkan alis. "Kita bahkan baru 5 menit bertemu. Itu sudah cukup untuk mengingatkan aku betapa menyebalkannya kamu." Fahri tersenyum kecil. "Senang bisa mengingatkanmu." Jihan mendengus kesal. Fahri memasukkan tangan ke saku celananya. "Kupikir kamu sudah berubah. Tapi ternyata, belum berubah, ya? Masih terlalu ambisius." Jihan menatapnya tajam. "Ambisius lebih baik daripada sombong." Dan tanpa menunggu balasan, ia berjalan pergi. Fahri tertawa pelan. Masih mudah tersulut, seperti dulu. Dan begitulah awal dari hari pertama mereka sebagai rekan kerja di perusahaan yang sama. Semua orang di kampus dulu tahu, Jihan dan Fahri adalah pesaing terbesar di jurusan arsitektur. Mereka sering menjadi 2 finalis tersisa dalam kompetisi desain. 2 nama itu selalu berdampingan di papan peringkat. Namun 4 tahun lalu, sebuah insiden membuat hubungan mereka pecah. Kompetisi desain nasional antar universitas, hadiah bergengsi yang sangat mereka incar. Jihan bekerja mati-matian dalam proyeknya. Begitu pula Fahri. Namun sehari sebelum pengumpulan final, desain milik Jihan bocor di internet. Hanah, sahabat Jihan, menangis marah dan menuduh tim saingan membocorkannya. Dan sayangnya, tuduhan itu jatuh pada Fahri. Jihan tidak pernah bertanya, tidak pernah mencoba mendengarkan penjelasan. Ia langsung menuduh Fahri sebagai pengkhianat, di depan dosen, di depan panitia, bahkan di depan para peserta. Fahri waktu itu hanya terdiam. Wajahnya keras, rahangnya menegang. Ia berkata satu kalimat sebelum pergi. "Aku tidak melakukan ini. Tapi kamu jelas tidak pernah percaya padaku sejak awal." Namun nasi sudah menjadi bubur. Reputasi Fahri rusak, meski kemudian terbukti bocornya desain berasal dari hacker luar. Tapi hubungan mereka terlanjur hancur. Itu 4 tahun lalu.
Hari ini, luka itu masih terasa. 2 minggu kemudian, Pak Dimas memanggil keduanya ke ruangannya. Fahri, Jihan, saya punya proyek besar untuk kalian. Siap, Pak, jawab mereka hampir bersamaan dengan nada yang jauh dari antusias. Pak Dimas tersenyum misterius. Mengingat pengalaman kalian, saya harap kalian bisa bekerja sama. Jihan langsung curiga. Pengalaman kami. Pak Dimas membuka map. Kalian kan sama-sama alumni kompetisi arsitektur nasional 4 tahun lalu. Wajah Jihan mengeras. Fahri memalingkan kepala. Mereka sudah mulai bisa membaca rencana Dimas. Kalian satu tim untuk proyek Hotel Green Oasis. Ini proyek ratusan miliar. Klien meminta konsep Eco Urban Fusion. Dan mereka ingin 2 kepala kreatif terbaik perusahaan. Jihan hampir tersedak. Kami berdua. Fahri menghela napas panjang. Pak, apa tidak ada pilihan lain? Pak Dimas menggeleng. Tidak. Kalian pasangan yang paling tepat. Pasangan. Kata itu membuat Jihan ingin batuk darah. Pak Dimas menambahkan, dan saya tahu reputasi kalian sebagai tikus dan kucing di kantor sudah ramai. Tapi saya ingin kalian buktikan bahwa perbedaan tidak selalu buruk. Fahri menatap Jihan. Jihan menatap balik. 2 tatapan yang sama-sama tidak rela. Di ruang kerja khusus proyek, hawa panas langsung terasa. Jihan membuka laptop dan mengabaikan Fahri sepenuhnya. Fahri duduk di seberangnya, mengetuk meja. Apa rencanamu? Tanya Jihan tanpa menoleh. Tergantung rencanamu, balas Fahri santai. Aku tidak ingin gagal hanya karena harus bekerja denganmu. Kamu menganggap aku beban? Dalam beberapa hal, ya. Fahri tertawa kecil. Tidak berubah sama sekali. Dan kamu masih suka meremehkan orang lain, balas Jihan cepat. Fahri menatapnya lama. Jihan, kita bisa lakukan ini dengan baik, atau kita bisa saling bunuh setiap hari sampai deadline. Kedua pilihan sama-sama terlihat menjanjikan. Fahri menggeleng tidak percaya. Subhanallah, kesabaran yang diuji memang nikmat. Jihan menahan tawa. Namun ia cepat mengalihkan wajah. Tidak boleh tersenyum. Tidak boleh luluh. Hari pertama sangat kacau. Mereka tidak sepakat dalam apapun. Jihan ingin konsep organik. Fahri ingin modern industrial. Jihan menginginkan garis melengkung. Fahri memaksa garis tegas. Layaknya tikus dan kucing. Selalu bertengkar. Namun perlahan, proyek itu mulai menunjukkan keajaibannya. Mereka bekerja hingga malam hari. Dan pada jam-jam larut itulah sisi lain dari Fahri mulai terlihat. Ketika Jihan fokus hingga lupa makan, Fahri mendorong roti ke arahnya. Kamu kalau pingsan, siapa yang menyelesaikan konsepnya? Ketika Jihan kesal karena file desainnya error, Fahri duduk di sampingnya. Geser sedikit. Coba aku lihat. Dan ketika Fahri bekerja terlalu lama hingga matanya merah, Jihan memberinya segelas air hangat tanpa berkata apa-apa. Perlahan, sangat perlahan, mereka berhenti bertengkar. Dan mulai bekerja bersama. Suatu malam, mereka lembur hingga hampir pukul 10. Hujan turun di luar jendela, membuat suasana kantor sepi dan dingin. Fahri menatap layar laptop dengan mata lelah. Jihan. HM. Aku ingin bertanya, waktu itu. Di kompetisi nasional. Kenapa kamu yakin aku yang membocorkan desainmu?
Suara Jihan tercekat. Ia tidak menyangka akan membahas itu malam ini. Aku sedang tertekan. Panik. Semua orang bilang kau sainganku paling kuat, dan kamu langsung percaya. Jihan menunduk. Waktu itu aku tidak berpikir jernih. Dan kamu tidak memberi aku kesempatan untuk menjelaskan, lanjut Fahri, suaranya lembut namun terluka. Jihan terdiam lama. Aku salah, bisiknya akhirnya. Maaf, Fahri. Fahri menatapnya lama. Tatapannya bukan tatapan kemenangan. Bukan tatapan sombong. Tapi tatapan seseorang yang sudah lama menunggu pengakuan itu. Aku memaafkanmu, ucap Fahri pelan. Hanya 3 kata, namun rasanya seperti beban besar lepas dari dada Jihan. Dan untuk pertama kalinya, Jihan menatap Fahri tanpa kebencian. Hari-hari berlalu. Mereka kini berdiskusi tanpa ada kata-kata tajam. Berdebat tanpa marah. Bahkan sesekali tertawa. Jihan mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Fahri. Cara Fahri selalu memastikan semua anggota tim makan sebelum lembur. Cara ia selalu membuka rapat dengan Bismillah. Cara ia menenangkan ketika Jihan mulai panik. Cara ia diam-diam menambah detail pada desain Jihan agar terlihat lebih sempurna. Dan yang paling membuat Jihan terkejut, Fahri sangat sabar. Tidak seperti dulu yang ia bayangkan. Sementara itu, Fahri juga mulai melihat Jihan dengan cara yang berbeda. Kecerdasannya yang selalu membuatnya kagum. Ketulusan dan sikap telitinya. Dan kebaikannya yang kadang ia sembunyikan di balik mulut tajamnya. Suatu sore, ketika mereka sedang mencari referensi tanaman untuk taman vertikal hotel, Fahri berkata tanpa sadar. Kamu tahu, Jihan, aku selalu suka detail konsep yang kamu buat. Jihan terdiam. Suka. Ia menatap Fahri seperti baru mendengar kata asing. Maksudku, kagum. Fahri menggeleng pelan. Dari dulu, sebenarnya aku selalu mengagumi caramu berpikir. Jihan langsung memalingkan wajah, menyembunyikan pipi yang memanas. Fahri tersenyum kecil. Senyum yang membuat Jihan merasa aneh di dadanya. Perubahan di antara mereka semakin terasa. Suatu hari, saat mereka lembur lagi, Jihan jatuh tertidur di sofa kantor. Fahri menutupinya dengan jaketnya sendiri. Ketika Jihan bangun, jaket itu masih di bahunya. Ia memegangnya lama, tanpa sadar tersenyum. Malam saat presentasi konsep awal, Jihan merasa sangat gugup. Lalu tiba-tiba, lampu lift mati karena gangguan listrik. Jihan yang takut ruangan sempit langsung panik. Nafasnya memburu. Fahri memegang kedua pundaknya dengan lembut. Jihan, lihat aku. Fahri, aku tidak bisa. Tarik napas. Pelan. Ia menuntun Jihan menarik napas panjang. Cahaya emergency lift yang temara membuat wajah Fahri terlihat lebih hangat. Kamu aman. Ada aku di sini. Jihan menatap Fahri. Degup jantungnya tidak hanya karena ketakutan. Dalam gelap itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Ketika lift kembali menyala, Jihan melepaskan diri cepat-cepat. Pipinya memanas. Terima kasih. Sama-sama. Namun di dalam hati, keduanya tahu ada sesuatu yang berubah. Proyek mereka akhirnya masuk tahap final. Klien menyukai konsep mereka. Dan hubungan mereka semakin dekat. Suatu sore, mereka duduk di rooftop gedung kantor, memandangi langit senja. Hening,
namun tidak canggung. "Fahri," kata Jihan, "kamu berubah." "Berubah bagaimana?" "Lebih baik dari yang kubayangkan." Fahri tertawa pelan. "Atau mungkin kamu yang baru mulai melihatku dengan benar." Jihan menggigit bibir. "Yang jelas, aku tidak membencimu lagi." Fahri menatapnya lekat. "Kalau begitu, langkah kecil menuju kemajuan." "Maksudmu?" "Dulu aku adalah musuhmu." Fahri tersenyum lembut. "Sekarang, mungkin aku bisa jadi sesuatu yang lain." Jihan terdiam, perkataan itu membuat hatinya berdetak lebih cepat. Ia buru-buru berdiri. Aku harus kembali bekerja," ucap Jihan terbata-bata. Fahri tertawa. Dan Fahri tahu Jihan sedang jatuh hati, meski ia belum menyadarinya. Di rumah malam itu, Jihan menatap langit-langit sambil memeluk bantal. "Astagfirullah, kenapa aku memikirkan dia?" Ia berguling ke kanan, lalu ke kiri, lalu menutupi wajah dengan bantal. Kenapa sih Fahri itu baik banget akhir-akhir ini? Mengingat tatapan Fahri, suaranya yang lembut, caranya bersabar, dada Jihan terasa aneh. Ia tahu itu bukan hal biasa. Jihan menutup mata, membiarkan hatinya jujur untuk pertama kalinya. Hari presentasi final tiba. Fahri dan Jihan menampilkan konsep terbaik mereka. Klien menyukainya. Atasan memujinya. Tim bertepuk tangan. Setelah semua orang keluar dari ruang presentasi, kantor kembali tenang. Hanya ada suara AC dan detak jantung Jihan yang entah kenapa terasa lebih keras dari biasanya. Fahri berdiri tidak jauh darinya, wajahnya serius, namun ada kelembutan yang membuat Jihan sulit mengalihkan pandangan. "Jihan," suaranya dalam. "Ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Jihan berusaha tenang. "Oh oke, bicara saja." Fahri mendekat 2 langkah. Cukup dekat hingga Jihan dapat merasakan wangi parfumnya. Cukup dekat hingga jantungnya semakin kacau. Fahri menghela napas pelan. "Sejak kita mulai proyek ini bersama, aku melihat sisi lain dirimu. Sisi yang dulu tidak sempat kulihat karena kita terlalu sibuk membenci." Jihan menunduk, pipinya memanas. "Aku melihat kerja kerasmu, kecerdasanmu, ketulusanmu. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan." Jihan mendongak pelan, menatap Fahri. Fahri menatap balik, tak berkedip. Tatapannya jujur, hangat, dan menenangkan. "Aku menyukaimu, Jihan," ucap Fahri akhirnya, lirih namun tegas. "Bukan karena kita sering bertengkar. Bukan karena kita selalu beradu. Tapi karena selama kita bekerja bersama, hatiku menemukan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Jihan merasa dadanya bergetar. Ia membuka mulut ingin bicara, tapi Fahri mengangkat tangan kecil, seolah meminta izin melanjutkan. "Tapi aku tidak ingin bermain-main," sambung Fahri. "Aku bukan tipe laki-laki yang menjalin hubungan hanya karena perasaan sesaat." Jihan terpaku. "Jika aku mencintai seseorang, aku ingin mencintainya dengan cara yang Allah ridai." Dek. Kata-kata itu menghantam hati Jihan lebih kuat daripada yang ia kira. Fahri melangkah lebih dekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Jihan." "Ya?" Suara Jihan nyaris tidak terdengar. "Aku ingin melamarmu." Waktu berhenti. Jihan menatap Fahri dengan mata membesar. "Lamar?" "Ya. Melamar."
Fahri tersenyum kecil. Aku ingin datang ke rumahmu, bertemu keluargamu, berbicara baik-baik dengan mereka. Aku ingin meminta izin untuk menjadikanmu pendamping hidupku. Jihan tertegun. Suaranya tercekat. Fahri, ini cepat sekali. Fahri menggeleng lembut. Tidak cepat, Jihan. Kita sudah saling mengenal sejak kuliah. Kita melewati persaingan, salah paham, luka lama, kemudian bekerja bersama, belajar memahami, saling memaafkan. Ini bukan hubungan yang dimulai kemarin. Ini perjalanan panjang. Jihan menutup mulut dengan tangan. Ia tidak menyangka laki-laki yang dulu paling ia benci, kini berdiri di hadapannya dengan ketulusannya membuatnya hampir menangis. Fahri melanjutkan. Aku serius ingin membangun masa depan denganmu. Jika kamu belum siap, aku akan menunggu. Tapi izinkan aku mengatakan perasaanku hari ini. Jihan menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang hampir melompat keluar. Fahri. Ia menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Aku juga merasakan sesuatu sejak kita mulai bekerja bersama. Tapi aku takut salah menafsirkan. Kamu tidak salah, potong Fahri lembut. Jihan tersenyum pelan, senyum paling tulus yang Fahri pernah lihat darinya. Aku siap kalau kamu ingin bertemu keluargaku. Tatapan Fahri melembut, terharu. Benarkah? Jihan mengangguk kecil. Benar. Tanpa sadar, Fahri memejamkan mata sejenak, seperti sedang bersyukur. Alhamdulillah. Jihan tertawa kecil, gugup tapi bahagia. Fahri mendekat setengah langkah, lalu berkata pelan. Insya Allah, aku akan datang minggu ini. Dengan niat baik. Jihan menunduk malu. Baik, aku beritahu ibu. Fahri menatapnya lama, penuh kebanggaan dan kasih yang tumbuh dari perjalanan panjang mereka. Mulai hari ini, kata Fahri lembut, tidak ada lagi tikus dan kucing. Jihan tersenyum, menatapnya dengan mata berbinar. Lalu kita apa? Fahri mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh, tapi seolah mengajak berjalan bersama. Kita calon pasangan yang akan sama-sama memperbaiki diri dan membangun hidup baru bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Fahri, Jihan menggenggam tangan itu dalam hatinya. Dengan cinta yang tumbuh perlahan dan kini akhirnya menemukan tempatnya.